Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hubungan bisnis. Sebelum presentasi kami mulai, saya sebagai moderator akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Fitrian Ningsi sebagai penyaji, kedua Andini Ferenisa atau saya sendiri sebagai moderator dan penyaji, dan ketiga ada Rani Cynthia sebagai penyaji, keempat ada Askia Winnie Pratiwi sebagai penyaji. Baiklah, materi pertama akan langsung dibacakan oleh Fitrian Ningsi. Kepada Fitrian Ningsi, saya persilakan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai keagenan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian keagenan. Keagenan adalah hubungan berkekuatan hukum yang terjadi bila mana kedua pihak bersepakat membuat perjanjian, di mana salah satu pihak yang dinamakan agen setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik, dengan syarat pemilik tetap memiliki hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan keagenan antara pemilik dan agen. Menurut Johnson dan McLean, hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih pemegang saham atau investor memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Materi yang kedua yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis keagenan. Jenis-jenis keagenan ini ada 6 bagian, yaitu yang pertama itu agen manufaktur, agen penjualan, agen pembelian, agen tunggal atau eksklusif, agen khusus, yang terakhir agen umum. Yang pertama kita akan membahas agen manufaktur. Agen manufaktur di sini adalah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut. Yang kedua yaitu agen penjualan. Agen penjualan adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen. Yang ketiga yaitu agen pembelian. Agen pembelian adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan. Yang keempat itu agen tunggal atau eksklusif. Agen tunggal atau eksklusif adalah penunjukan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu. Yang kelima yaitu agen khusus. Agen khusus adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut. Yang terakhir yaitu agen umum. Agen umum adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu tentang isi perjanjian keagenan. Yang pertama yaitu nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian, maksud dan tujuan perjanjian, status keagenan, jenis barang atau jasa yang diperjanjikan, wilayah pemasaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, kewenangan, jangka waktu perjanjian, cara-cara pengakhiran perjanjian, cara-cara penyelesaian perselisihan, hukum yang dipergunakan, yang terakhir tenggang waktu penyelesaian. Sekian materi dari saya, terima kasih. Setelah hubungan bisnis keagenan, ada yang namanya franchising. Franchising itu adalah kontraktual license yang diberikan oleh suatu pihak atau yang disebut juga dengan franchisor kepada pihak lain atau franchisor yang mengizinkan franchise untuk menjalankan usaha selama periode franchise berlangsung. Suatu usaha tertentu yang menjadi milik franchisor. Di dalam franchise terdapat juga beberapa istilah. Yang pertama yaitu franchisor. Franchisor yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha yang dimilikinya. Selanjutnya ada franchisor. Franchisor adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh waralaba. Yang terakhir adanya franchise fee,
yaitu biaya yang harus dibayarkan di muka sebelum gerai waralaba dioperasikan. Dalam hubungan bisnis franchise terdapat juga kekurangan dan kelebihan, yaitu pertama, keuntungan franchise, yaitu manajemen bisnis telah diberikan. Kedua, merek atau brand sudah dikenal oleh masyarakat. Ketiga, kerjasama yang telah terbangun sejak awal. Dan keempat, peluang bisnis yang mungkin lebih cepat. Terakhir, adanya manajemen finansial yang lebih mudah. Terdapat juga kerugian dari franchise, yaitu kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Yang kedua, meskipun bisnis waralaba memiliki pasar yang matang, namun pembeli biasanya terjebak dalam tren pasar. Yang ketiga, adanya ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Yang keempat, adanya pembutuhan modal yang lebih banyak. Yang terakhir, adanya pemotongan keuntungan. Materi ketiga yaitu mengenai joint venture. Yang pertama yaitu pengertian joint venture. Joint venture adalah kerjasama sementara, yaitu suatu macam partnership atau perserikatan yang bersifat sementara. Joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian berkala atau kontraktual. Yang kedua yaitu operasional dari joint venture. Yang pertama yaitu mencoba memanfaatkan modal asing yang berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu mencoba untuk memanfaatkan kapasitas manajemen berasal dari luar negeri. Yang ketiga yaitu mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga yaitu dasar hukum joint venture. Yang pertama yaitu SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15/SK/1994 mengenai ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang dibentuk dalam rangka penanaman modal asing. Yang kedua yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing. Yang ketiga yaitu PP Nomor 20 Tahun 1994 menjelaskan mengenai kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang keempat yaitu PP Nomor 17 Tahun 1992, PP Nomor 7 Tahun 1993 mengenai pemilik perusahaan penanaman modal asing. Kemudian ada manfaat joint venture, yaitu pembatasan risiko, yang kedua pembiayaan, yang ketiga menghemat tenaga, yang keempat yaitu rentabilitas, yang kelima kemungkinan optimasi know-how, yang kelima yaitu kemungkinan pembatasan konkurensi saling ketergantungan. Yang keempat yaitu alasan melakukan joint venture. Yang pertama yaitu alasan internal. Alasan internalnya terdiri dari yang pertama membangun kekuatan perusahaan, menyebarkan biaya dan risiko, yang ketiga yaitu menambah akses ke sumber daya keuangan, keempat ekonomi skala dan keuntungan kekuatan, yang kelima yaitu akses ke teknologi dan pelanggan baru, yang keenam yaitu akses ke praktik mengajar inovatif, yang kedua yaitu tujuan persaingan. Tujuan persaingan ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama mempengaruhi evolusi struktural industri, yang kedua kompetisi sebelum selesai, yang ketiga yaitu tanggapan defensif untuk menghapuskan batas-batas industri, yang keempat yaitu penciptaan unit kompetisi yang kuat, yang kelima kecepatan pasar, yang keenam menambah kepantasan. Yang ketiga yaitu tujuan strategi. Tujuan strategi ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama sinergi, yang kedua transfer teknologi atau kecakapan, yang ketiga yaitu diversifikasi. Kemudian ada jenis joint venture. Joint venture yang tidak melaksanakan penggabungan modal sehingga kerjasama tersebut hanya terbatas pada know-how yang dibawa ke dalam joint venture. Yang kedua yaitu joint venture yang ditandai oleh partisipasi modal. Sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu bangun guna serah. Bangun guna serah adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir. Berikutnya adalah unsur dalam perjanjian bond. Unsur yang pertama yaitu adanya objek perjanjian bond. Objeknya dapat berupa lahan dan bangunan proyek tertentu. Selanjutnya adanya proses penyerahan bangunan beserta fasilitas yang melekat padanya.
dari pihak investor kepada pihak pemilik lahan pada saat berakhirnya masa konsesi. Yang ketiga, adanya masa konsesi, di mana dalam masa ini investor diberi hak untuk mengoperasikan bangunan dan mengambil keuntungan yang diharapkan. Yang terakhir, adanya para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini adalah pihak investor dan pihak pemilik lahan. Berikutnya yaitu pemutusan perjanjian. Perjanjian dapat diputuskan apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya dan dituangkan dalam persetujuan tertulis. Pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan bangunan dan terjadi keadaan memaksa dan perjanjian ini disepakati untuk diakhiri. Selanjutnya yaitu isi perjanjian BOT. Yang pertama, dasar perjanjian, kemudian identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek bangun guna serah, hasil bangun guna serah, peruntukan bangun guna serah, jangka waktu bangun guna serah, besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya, besaran hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pengelola barang atau pengguna barang, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, ketentuan mengenai berakhirnya bangun guna serah, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. Demikianlah materi tentang bangun guna serah yang dapat saya sampaikan.